Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menampilkan materi tentang quasi government, deregulasi, dan juga birokratisasi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama dengan saya sendiri, Fazwa Maurazaki dengan NIM 22042225 sebagai moderator. Selanjutnya ada Agung Ramadan dengan NIM 22042185. Kemudian ada Arif Rahman Satria dengan NIM 22042347. Dan yang terakhir, Fadia Mawada Nur dengan NIM 22042108. Oke, baik. Materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi ini tentang quasi government. Sebelumnya, sebelum mengetahui lebih banyak tentang quasi government, tentu kita harus mengetahui tentang pengertiannya. Jadi, quasi government itu adalah gabungan antara pemerintah dan swasta di dalam suatu lembaga atau perusahaan milik negara. Nah, praktek quasi government dapat dilihat pada BUMN. Contohnya ada banyak. Pertama ada PT Telkom, kedua Bank Mandiri, ketiga Bank BRI, keempat Bank BNI, kelima Telkomsel, dan keenam Bus Trans Padang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya, Agung. Kepada Agung, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan tentang deregulasi. Menurut pengertiannya, deregulasi adalah menghilangkan semua aturan yang adalah suatu proses menghilangkan atau mengurangi segala aturan. Baik, pada rekan selanjutnya, deregulasi menurut Erwin P. Geiger, deregulasi adalah menghilangkan semua aturan yang tidak diperlukan atau semua aturan dan deregulasi yang berlebihan yang menghambat atau memperlambat kegiatan ekonomi produktif. Baik, moderator, deregulasi dan implikasinya. 1. Kenaikan biaya atau tarif yang dikenai bagi perorangan atau perusahaan. 2. Kenaikan beban administrasi negara. 3. Terciptanya distorsi di pasar. 4. Menghambat dan mengurangi persaingan. Dan terakhir, mencegah orang mulai bisnis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Agung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman sekelompok saya, Arif. Kepada Arif, saya persilakan. Baik, itu pertama prinsip pengecualian dalam deregulasi. Yang pertama itu perlindungan kesehatan manusia, yang kedua keselamatan dan keamanan publik, yang ketiga perlindungan terhadap lingkungan, keempat menegakkan standar kualitas. Kemudian itu aturan dalam deregulasi. Yang pertama yaitu menghilangkan formalisme yang berlebihan, yang kedua menghilangkan tenggat waktu yang tidak masuk akal untuk penyaratan, yang ketiga menetapkan aturan administratif silence. Kemudian tujuan deregulasi. Yang pertama, efisiensi sumber daya. Yang kedua, membuka pintu bisnis bagi pendatang baru. Yang ketiga, menciptakan banyak pilihan bagi konsumen. Yang keempat, terbukanya kebebasan untuk perusahaan di pasar yang kompetitif. Yang kelima, memperkuat perekonomian nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arif. Materi terakhir akan dibacakan oleh teman sekelompok saya, Fadia. Kepada Fadia, saya persilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang kekurangan deregulasi, yaitu yang pertama, menurunnya kualitas produk. Kedua, minimnya perlindungan terhadap konsumen, karyawan, dan lingkungan. Yang ketiga, adanya potensi kerugian konsumen. Keempat, resiko keselamatan karyawan. Dan yang kelima, adanya ancaman kerusakan lingkungan. Terakhir, yaitu membuka ruang bagi penipu, aktivitas predator atau bisnis lainnya. Saya akan melanjutkan tentang birokratisasi. Birokratisasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan memiliki tugas yang sangat kompleks dan memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Berikutnya yaitu proyeksi birokratisasi untuk masa depan memang sulit untuk dilakukan.
Tapi paling tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, perubahan tujuan dan prioritas. Dan yang kedua, perubahan melalui penyesuaian dalam hukum dan manajemen organisasi. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Fadia. Dengan berakhirnya materi yang dibacakan oleh Fadia Izin tadi. moderator. Yap, Izin saya Agung Ramadan, izin menambahkan materi tentang deregulasi yang belum saya sampaikan. baik. Kepada Agung, saya persilakan. Deregulasi diartikan sebagai pengaturan kembali, penataan kembali peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh berbagai sebab atau alasan. Namun seringkali dipahami bahwa deregulasi merupakan usaha untuk mengurangi atau menghapuskan berbagai ketentuan dan intervensi yang berlebihan dalam kegiatan atau aktivitas pemerintahan. Sekian moderator. Baik, terima kasih kepada Agung atas penyampaian materi tambahan tentang deregulasi. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Agung tadi, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.